Hai teman-teman, sorry. Goblok. Saya Kami dari Fauna. Apa David? Telinga mau bilang kami dari kita. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rifko Maulidia Silvana. Perkenalkan, nama saya Iza Maudatur Rahma. Dan saya Hilyatin Nisa. Saya Nalaila Kroyana. Saya Wirdatul Hasana. Dan saya Nur Aziza. Kami dari Bagian Flora. Dan kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zai Musli. Saya Haikal Iza Ramadan. Dan saya Lita Ilmiati. Dan saya Vina Safira. Dan saya Faikatun Naila. Saya David Alfiansyah. Saya Ruhmin Hairi Gofir. Kami dari Bagian Fauna. Halo teman-teman, hari ini kita akan menuju rumah salah satu dosen STK IPPG Sumeneb, yaitu Ibu Ike Yuli Mustika Dewi, tepatnya di Perumahan Babalan, Kecamatan Batuan. Nah, kita akan melakukan eksperimen tentang anggrek bulan milik beliau. Jadi, ikuti terus video kita ya sampai selesai. Hal yang menarik dari anggrek bulan yaitu anggrek bulan di sini ditetapkan sebagai salah satu bunga nasional yang dikenal sebagai puspa pesona. Nah, salah satu juga yang menarik dari anggrek bulan yaitu dapat berbunga atau mekar pada musim panas dan musim gugur dan bisa bertahan hingga 2 bulan sampai 6 bulan. Nah, di sini sebagai pecinta anggrek bulan juga sangat mencintainya karena begitu menarik untuk dijadikan hiasan indoor dan perawatannya yang sangat mudah. Namun, perawatan yang sangat mudah juga membutuhkan perawatan yang sangat efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Nah,
Di sini saya ingin menelusuri tentang bagaimana sih Ibu membudidayakan anggrek bulan. Anggrek bulan itu lebih terkenal dengan Phalaenopsis. Phalaenopsis ini anggrek yang ukurannya lebih besar daripada anggrek yang lain. Tapi perawatan anggrek itu sangat harus telaten ya, karena memang butuh kesabaran, ketelatenan. Kenapa saya suka anggrek? Karena sedikit banyak membuat kita belajar karakter. Itu satu. Anggrek itu juga setia. Bunga paling lama yang bisa mekar itu hanya bunga anggrek. Selain bunga yang lain itu nggak ada. Itu anggrek bulan terutama ya. Kalau anggrek bulan itu masa berbunganya itu hampir 6 bulan bisa mekar. Dari waktu yang lama itu makanya saya tertarik membudidayakan. Kebetulan saya hampir punya ada sekitar 6-7 jenis anggrek bulan. Tapi alhamdulillah karena saya sering tidak ada di rumah, akhirnya anggreknya lagi marah ke saya. Hampir mati semuanya. Karena memang perawatannya butuh ekstra. Kita itu sehari bukan harus disiram, tidak, tapi minimal kita memang menjenguk lah istilahnya sehari itu. Untuk masa penyiraman itu seminggu bisa 2 kali. Itu pun untuk menyiram tidak langsung pada pohon. Kalau memang terbiasa dari kecil itu dengan dari pohon, langsung dari atas misalnya, yang penting tidak kena bunga. Kalau air kena bunga, masa bunga tidak sampai 6 bulan. Tapi kalau air menyentuh bunga itu biasanya tidak sampai 6 bulan, gak lama. Gitu loh. Jadi kalau menyiram tanaman anggrek itu hanya sekitar di bawah pohon atau di akar, itu saja. Kalau penyiramannya itu minimal seminggu 2 kali. Kemudian itu 1, kedua vitamin. Vitamin itu ada depanmu itu Mbak, yang paling kecil, botol kecil 6 BAP itu vitamin anggrek, boleh nanti difoto. Itu hanya untuk tetes. Vitamin itu untuk ketiak daun. Kenapa? Itu menumbuhkan bunga. Itu khusus untuk menumbuhkan bunga. Untuk vitamin B menumbuhkan batang dan pohon. Batang, daun, dan akar. Bukan pohon ya, karena bukan ini. Kemudian untuk vitamin B itu untuk pohonnya, untuk tanamannya. Untuk bunganya itu diambil dari 6 BAP. Ada juga salep, sejenis salep itu penumbuh bunga dari ketiak-ketiak yang sudah menjadi akar itu loh, tangkai bunganya. Ada banyak macam-macam vitamin yang bisa diberikan kepada anggrek. Gitu. Siap. Makasih Bu. Sami-sami. Mohon maaf. Anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis adalah tanaman yang memiliki keindahan dan tampilan yang cantik dan menarik. Kenapa dinamai Phalaenopsis, yang artinya memiliki arti lebah atau kupu-kupu? Karena bentuknya mirip seperti lebah dan kupu-kupu. Amabilis yang memiliki arti cantik atau indah, sedangkan nama anggrek di bulan diberikan karena memiliki daya tarik dan pesonanya tersendiri. Ciri khas dari anggrek bulan yaitu memiliki 3 helai mahkota yang dilindungi oleh 3 kelopak bunga. Salah satu keindahan dari anggrek bulan yaitu dari bunganya tersendiri.
Phalaenopsis amabilis memiliki beberapa varietasi spesies yang beragam. Yang pertama, di sini saya akan menyebutkan nama Latin serta persebarannya. Yang pertama yaitu Phalaenopsis amabilis, berada pada Malaysia Timur hingga Papua Asia. Kedua, Phalaenopsis amboinensis, berada pada Pulau Ambon, Sulawesi, Papua, New Guinea, dan Indonesia. Ketiga, Phalaenopsis aphrodite, berada pada Pulau Filipina, Sulu, Archipelago, dan Taiwan. Yang keempat, Phalaenopsis appendiculata, yaitu berada pada Pahang, Malaysia, hingga ke timur laut Kalimantan. Dan beberapa lainnya masih banyak, tidak bisa disebutkan satu persatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur anggrek bulan. Bunga anggrek bulan tersusun dalam tandan dan kadang-kadang bercabang dengan panjang karangan bunga mencapai 50 cm yang tumbuh menjuntai. Setiap tangkai mendukung 10-12 kuntum bunga dengan daun penumpu 5 meter berbentuk segitiga. Bunganya cukup harum dan waktu mekarnya lama. Anggrek bulan memiliki dua cara perkembangbiakan. Yang pertama, perkembangbiakan secara seksual atau melalui biji. Anggrek bulan berkembang biak secara alami melalui penyebaran biji. Namun, proses ini sangat sulit dilakukan bagi kebanyakan orang karena membentuk kondisi lingkungan yang spesifik dan jamur tertentu untuk membantu biji tumbuh. Dan yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Dalam perkembangbiakan secara vegetatif ada 3 cara, yaitu yang pertama, secara anakan. Salah satu cara yang paling umum dan mudah untuk memperbanyak anggrek bulan adalah dengan anakan. Yang kedua, potongan batang. Cara lain untuk memperbanyak anggrek bulan adalah dengan memotong batangnya. Batang yang telah dipotong kemudian ditanam di media tanam yang tepat. Dan yang ketiga, keiki by anggrek. Keiki adalah metode perbanyakan lain yang umum untuk anggrek bulan. Cara makan anggrek bulan dengan cara fotosintetis, yaitu dikutip dari buku IPA Asyik yang disusun oleh Prof. Yohanes Surya bahwa fotosintetis merupakan di mana tumbuhan dapat memasak makanannya sendiri secara langsung dari senyawa yang bersifat organik. Proses fotosintesis ini terjadi di bagian daun, tepatnya pada bagian klorofil atau yang biasa dikenal sebagai zat hijau yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari, lalu mengubahnya menjadi energi kimia yang terkait dengan molekul karbohidrat. Anggrek bulan juga menyerap untuk pernafasannya. Umumnya diserap melalui daun stomata. Pada keadaan aerob, tumbuhan melakukan respirasi aerob. Bila dalam keadaan anaerob atau kurang oksigen, jaringan melakukan respirasi secara anaerob. Misal pada akar yang tergenang air. Cara perawatan bunga anggrek ialah menurut saya pribadi, yaitu yang pertama pemilihan pot. Nah, di sini di dalam pemilihan pot diusahakan memilih pot yang berlubang dan berbahan gerabah, karena pot yang berbahan gerabah dapat menyerap air dengan mudah dan memungkinkan penyerapan air sangat tipis. Nah, yang kedua yaitu jangan terlalu sering menyiram. Apabila terlalu sering menyiram bunga anggrek, maka akan terjadi pengendapan air di dalamnya dan terdapat pembusukan pada batang dan akar. Nah, di sini saya pribadi di dalam menyiram buah anggrek yaitu dilakukan 4 hari, 3 hari atau 4 hari satu kali saja. Dan di sini selanjutnya yaitu jangan salah kasih pupuk. Apabila anggrek disalahkan dikasih pupuk, maka akan terjadi layu atau kan busuk, mati dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu bunga anggrek tidak langsung terpapar dari sinaran matahari. Karena apa? Yang terlangsung dengan sinar paparan matahari akan cepat layu, terutama pada daunnya.
minimal 30% dari terpapar cahaya matahari. Dari sekian penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya dan saya sendiri juga, dapat saya pahami bahwa manfaat anggrek itu sebagai suatu keindahan estetika bagi saya. Nah, tentunya kami harus merawatnya dengan telaten dan sungguh perhatian dengan anggrek, karena anggrek tersebut merupakan sesuatu yang sangat setia, sehingga kami pun harus setia merawat dan menyiraminya. Nah, manfaat yang didapat dari tumbuhan anggrek bagi saya adalah dengan keindahan estetika anggrek sendiri membuat hati saya menyenangkan dan membuat indah pekarangan rumah saya. Sekian, terima kasih. Setelah dari bunga anggrek bulan, kita akan melanjutkan perjalanan menuju pohon jamblang atau kata orang Madura dengan istilah tua. Perjalanan cukup jauh, lokasinya di daerah utara Desa Ampunten. Kenapa kita mengambil di Desa Ampunten? Karena di sana buahnya cukup lebat dan bisa kita makan. Berlanjut, kita akan main di rumah salah satu teman kelompok kita, yaitu Nur Azizah. Perjalanan menuju Jamblang sangat jauh dan hari ini cuaca sangat panas sekali. Kita berhenti dulu untuk beli bensin dan beli minum. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah tanaman yang kaya akan khasiat dan namun terbilang langka, yaitu adalah tanaman jamblang. Atau di Indonesia sendiri, di bagian Sunda atau Betawi dikenal dengan jamblang, dan di bagian Jawa dikenal dengan cuwut, duwut. Nah, dan terutama di Pulau Madura, di pulau saya, yaitu dikenal dengan nama tua. Nah, tanaman jamblang ini merupakan tanaman yang memiliki nama ilmiah Syzygium cumini dan berasal dari kingdom Plantae, kelas Spermatophyta, phylum dari famili dari Myrtaceae dan genus Syzygium. Ciri-ciri buah jamblang mempunyai panjang sekitar 2-3 cm dengan bentuk lonjong. Buah ini akan berwarna hijau pada saat masih muda. Akan tetapi, warnanya akan menjadi merah atau keunguan apabila sudah matang, berwarna merah keunguan hingga agak kehitaman setelah masak jika dibuka dagingnya atau dalamnya. Yang kedua, struktur pohon jamblang. Pohon jamblang tumbuh kokoh dengan tinggi 2-20 meter dengan diameter batang 40-90 cm, berdinding tebal, tumbuh bengkok dan bercabang banyak. Kulit kayu yang berada di bagian bawah tanaman memiliki permukaan kasar dan berwarna kelabu tua, sedangkan semakin ke atas akan semakin licin dan berwarna
kelabu muda. Jamblang berkembang biak menggunakan biji yaitu dengan cara generatif. Nah, berkembangbiakan secara generatif merupakan proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki organ reproduksi seperti serbuk sari dan kepala putih. Nah, serbuk sari merupakan alat reproduksi jantan, sedangkan kepala putih merupakan alat reproduksi betina. Perkembangbiakan secara generatif pasti dimulai dengan penyerbukan. Nah, di sini penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari yang menempel kepada kepala putih. Jika prosesnya berhasil, maka akan menghasilkan serbuk sari. Kemudian, butir-butir serbuk sari akan masuk ke pangkal putih dan bakal menjadi biji yang akan terjadi proses pembuahan. Proses pembuahan adalah proses meleburnya sel jantan atau serbuk sari dengan sel betina atau kepala putih. Setelah selesai proses penyerbukan, maka akan menghasilkan bakal buah. Cara makan tumbuhan jamblang yaitu dengan cara fotosintesis. Dan dikutip dari buku IPA Asyik yang disusun oleh Profesor Yohanes Surya bahwa fotosintesis merupakan di mana tumbuhan dapat memasak makanannya sendiri secara langsung dari senyawa yang bersifat organik. Nah, proses fotosintesis ini terjadi di bagian daun, tepatnya pada bagian klorofil atau yang biasa dikenal dengan zat hijau daun. Klorofil merupakan pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari, lalu mengubahnya menjadi energi kimia yang terikat dengan molekul karbohidrat. Buah jamblang bernafas atau juga disebut dengan respirasi, yang mana respirasi merupakan proses pembongkaran atau pembakaran zat sumber energi di dalam sel-sel tubuh untuk memperoleh energi atau tenaga. Tahapannya yaitu pada proses pembakaran membutuhkan yang namanya oksigen. Buah jamblang akan menyerap oksigen melalui daun atau stomata. Pada respirasi ada dua keadaan, yaitu pertama anaerob dengan menggunakan oksigen, dan kedua aerob menggunakan oksigen, sedangkan yang kedua yaitu respirasi anaerob tanpa menggunakan oksigen. Pada pembakaran zat glukosa atau zat gula akan memperoleh energi kimia dan juga pula zat sisa berupa gas asam arang atau CO2. Nah, yang kedua adalah kandungan yang ada di dalam buah jamblang. Menurut Mahmud pada 2007, secara umum buah jamblang mengandung metabolit sekunder berupa flavonoid, alkaloid, tanin, terpenoid, dan juga mengandung senyawa kimia antara lain vitamin C, tanin, golongan antosianin, cyanidin, petunidin, dan malvidin. Sedangkan di USDA Nutrien, jamblang mengandung zat gizi, energi, karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalsium, zat besi, fosfor, magnesium, kalium, dan natrium. Kandungan senyawa tersebut berfungsi sebagai anti malaria, sifat antibakteri, dan gastroprotektif. Daun pohon jamblang dalam dunia pengobatan tradisional telah digunakan untuk mengobati diare dan MAH. Daun tersebut memiliki sifat antibakteri sehingga dapat digunakan sebagai obat untuk mengatasi gangguan kesehatan mulut. Hasil penelitian di India menunjukkan bahwa buah jamblang berpotensi sebagai alat kontrasepsi untuk laki-laki. Kemudian hasil penelitian lain juga menunjukkan biji, daun, dan pepagan jamblang dapat menurunkan diabetes yang dipertegas lagi dengan percobaan pada hewan yang menunjukkan tumbuhan ini mencegah katarak akibat diabetes.
Jamblang mengandung minyak atsiri, jambosin, asam organik, triterpenoid, dan resin yang mengandung asam elagat dan tanin. Praktisi Ayurveda menunjukkan bahwa daging buah dapat menurunkan darah selama 30 menit. Bijinya menurunkan gula darah dalam waktu 24 jam dan hasil maksimum pencapaian efek hipoglikemik dalam waktu 10 hari. Beberapa bagian tumbuhan juga dipergunakan sebagai bahan obat, tradisional maupun modern. Bahkan simplicia dari kulit batang dan bijinya dahulu dianjurkan sebagai persediaan di rumah. Di samping tanin, bahan aktif yang dikandungnya antara lain adalah glukosida yambolin. Sebagian wilayah di Asia Tenggara menggunakan akar jamblang untuk mengobati epilepsi. Di dataran tinggi Gayo, jamblang yang sering disebut lunang digunakan untuk mengobati mencret. Jamblang dibudidayakan sebagai pohon buah di perkarangan dari dataran rendah hingga 500 mdpl. Walaupun demikian, ia dapat tumbuh pada ketinggian 1800 mdpl. Curah hujan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang bagus adalah lebih dari 1000 mm per tahun dengan musim kering yang nyata. Jenis ini toleran terhadap kekeringan dan dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah yang tidak subur, lahan basah, dan tanah yang berdrainase bagus. Saya akan menjelaskan mengenai asal-usul hamster. Hamster berasal dari Gunung Syuriah. Hamster Syrian sering diburu hingga hampir punah pada tahun 1920-an. Nah, jenis hamster sendiri ada 20 jenis hamster yang berasal di beberapa negara. Jenis hamster sendiri di Indonesia memiliki beberapa jenis yang ditemukan. Di antaranya adalah winter whites, winter normal, dan Syrian. Yang paling populer untuk dijadikan hewan peliharaan adalah hamster emas atau hamster Syria atau hamster Syrian. Adapun ciri dari fisik hamster, hamster memiliki badan yang relatif gemuk dengan ekor yang lebih pendek daripada badannya dan memiliki telinga yang berambut, kaki yang lebar, pendek, dan gemuk. Adapun sifat-sifat hamster, hamster menyukai kebersihan, senang bersembunyi, gemar berolahraga, dan pemalas. Cara pemeliharaan kandang hamster. Yang pertama adalah sediakan kandang yang luas. Ukuran kandang biasanya 50-40 cm dengan lubang ventilasi udara. Karena ventilasi yang baik memudahkan sirkulasi udara, mencegah penumpukan bau dari urin, fases, dan sisa makanan yang membusuk. Selanjutnya adalah rutin membersihkan kandang. Biasanya alasi dengan pasir halus agar kandang tidak lembab dan tidak bau. Selanjutnya rutin ganti pasir minimal 1-2 minggu. Berikan teman mengenalkan terlebih dahulu. Selanjutnya letakkan kandang di tempat yang tenang karena hamster mudah stres oleh suara yang keras dan ramai. Selanjutnya adalah berikan mainan seperti balok kayu. Hamster senang berlari dengan roda olahraga, maka sediakan permainan yang kokoh. Selanjutnya adalah beri makanan secukupnya. Selanjutnya beri air minum. Pada dasarnya hamster tidak terlalu suka minum. Selanjutnya adalah pisahkan hamster yang hamil. Dan yang terakhir adalah rawat hamster dengan hati-hati setiap hari.
Selanjutnya kita harus mengetahui makanan apa saja yang menyehatkan dan cocok diberikan pada hewan kecil ini. Yang pertama adalah pelet hamster. Makanan pelet hamster sehat. Untuk hamster harus mengandung 15-25% protein, 35-40% karbohidrat, 4-5% lemak, dan 5% serat kasar. Untuk jumlah makanan bisa disesuaikan dengan kondisi dan kesehatan hamster. Perlu diketahui, memberikan pelet sebagai makanan utama hamster tidak terlalu baik. Usahakan untuk mencampurnya dengan jenis makanan lain agar kebutuhan gizi hamster lebih seimbang. Seperti pada hamster ini diberikan kuaci. Diberikan kuaci kan ya, Mbak ya? Yang kedua adalah biji-bijian. Makanan hamster lainnya bisa berupa kacang-kacangan dan biji-bijian seperti tanah tanpa kulit, biji bunga matahari atau kuaci, biji labu, dan beras merah. Yang ketiga adalah buah dan sayur segar. Makanan hamster biar cepat besar yang aman dikonsumsi lainnya adalah buah-buahan dan sayuran segar dalam jumlah sedang. Pastikan kita mencuci semuanya sampai bersih sebelum diberikan kepada hamster kesayangan. Dan contoh sayuran tersebut yaitu seperti wortel, brokoli, kubis, kembang kol, bayam, paprika manis, mentimun, selada, sawi, dan dalam buah-buahan seperti apel tanpa biji, pisang, epir, melon tanpa biji. Selanjutnya adalah jerami kering. Dan beberapa makanan yang tidak boleh diberikan kepada hamster yaitu biji apel karena mengandung cyanida berbahaya untuk hamster, kacang mentah dalam jumlah banyak bisa menyebabkan masalah perut dan gangguan berat badan, kacang almond mengandung emulsi enzim yang menghasilkan minyak esensial, cyanida dan glukosa yang berbahaya. Bawang putih dan bawang-bawangan juga tidak bisa diberikan kepada hamster karena beresiko menimbulkan gangguan pencernaan dan gangguan sel darah merah. Selanjutnya adalah kesehatan hamster. Hamster merupakan salah satu jenis peliharaan yang populer di kalangan masyarakat. Dengan tubuhnya yang mungil, seringkali pemilik tidak bisa membedakan bagaimana kondisi hamster yang sehat dan kondisi hamster yang sedang sakit. Dilihat yang pertama dari mata. Mata hamster yang sehat akan cerah, jernih, dan tidak berair, tidak lengket dan tidak buta, mata bersih tanpa belek. Selanjutnya di bagian bulu. Bulu hamster yang sehat akan terlihat lebih bersih, rapi, penuh, tidak ada kebotakan dan tidak mudah rontok. Nah, jangan pernah membeli hamster dengan keadaan bulu basah, rontok, dan kusam. Periksalah bulu sekitar anus atau pantat. Nah, kalau basah ada kemungkinan hamster mengalami diare. Yang ketiga adalah gigi. Pada hamster sehat akan memiliki gigi yang utuh, tidak tanggal dan tidak ompong. Walaupun giginya mungkin tumbuh lagi, tetapi prosesnya akan memakan waktu yang sangat lama dan itu juga mengganggu proses makan hamster. Yang keempat adalah telinga. Telinga hamster yang sehat akan tampak bersih di seluruh bagian, tidak terlipat atau robek. Yang kelima adalah hidung. Hidung hamster yang sehat memiliki kondisi bersih, tidak berlendir dan pernapasan mudah. Yang keenam adalah kaki dan ekor. Ekor hamster sehat tidak akan mengalami luka atau cacat. Semua kaki berfungsi dengan baik dan bersih, tidak pincang juga luka. Sementara bagian kaki hamster umumnya cukup gemuk karena semakin gemuk kakinya, ia akan semakin kuat bergerak. Yang terakhir adalah perilaku. Hamster sehat aktif, bergerak, bermain, atau mengunyah makanan. Sebaliknya, hamster yang sakit akan memilih menyendiri dan murung di sudut. Demikian pembahasan kesehatan hamster yang perlu diperhatikan oleh pemilik, terutama yang masih pemula. Sekian, terima kasih. Nah, reproduksi hamster melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, pematangan seksual. Nah, jadi hamster mencapai pematangan seksual sekitar usia 6-8 minggu. Tetapi waktu ini dapat bervariasi tergantung pada jenis hamsternya. Nah, hamster betina biasanya matang lebih cepat daripada hamster jantan. Nah, jika hamster jantan dan betina ditempatkan bersama dalam kandang, maka akan melakukan ritual keterbukaan untuk menunjukkan kesiapan untuk berpasangan. Nah, proses kawin hamster biasanya singkat, namun dapat berulang dalam beberapa jam atau hari. Setelah kawin, hamster betina harus dipisahkan dari hamster jantan untuk mencegah stres yang berlebihan atau konflik, karena proses kawin hamster biasanya singkat tetapi dapat berulang dalam beberapa jam atau hari. Hamster betina selama
hamster betina hamil selama sekitar 18 sampai 21 hari. Nah, tanda-tanda kehamilannya mungkin termasuk peningkatan berat badan, pembesaran perut, dan perubahan perilakunya. Nah, hamster betina biasanya melahirkan dalam sarang atau tempat persembunyian yang telah dibuatnya. Jumlah anak hamster dalam satu kelahiran dapat bervariasi, tetapi biasanya dalam satu kelahiran berkisar antara 6 sampai 12 ekor. Nah, anak hamster lahir buta, telanjang, dan sangat bergantung kepada induknya. Induk hamster biasanya sangat melibatkan dirinya dalam merawat anak-anaknya dengan menyusui dan menjaga kebersihannya. Nah, maka dari itu pemilik hamster sebaiknya tidak mengganggu sarangnya secara berlebihan dan tidak memisahkan anak beserta induknya. Nah, pemisahan jika diperlukan jika hamster betina terlihat stres atau agresif terhadap anak-anaknya, maka dapat dilakukan pemisahan untuk melindungi kesejahteraan seluruh keluarga hamster tersebut. Nah, perawatan setelah kehamilan. Setelah kelahiran, pemilik hamster perlu memberikan perhatian ekstra pada nutrisi dan kesehatan hamster untuk memastikan pemulihan hamster betina setelah proses persalinan. Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan eksperimen fauna yaitu udang. Kita akan melakukan perjalanan menuju tambak udang, tepatnya di desa timur yaitu desa Dungke. Cara udang berkembang biak. 1. Pasangan. Udang jantan dan betina akan mencari pasangan saat musim kawin. Dalam beberapa spesies, udang jantan akan menarik betina dengan tarian kawin atau dengan mengeluarkan feromon. 2. Menyemburkan. Setelah menemukan pasangan, udang jantan akan menyemburkan udang betina. Udang jantan meletakkan spermanya di dekat telur udang betina yang belum dibuahi. 3. Penetasan telur. Udang betina kemudian melepaskan telurnya yang dibuahi oleh sperma udang jantan. Telur ini biasanya melekat pada kaki udang betina dan tetap di sana sampai mereka menetas. 4. Menetas. Setelah beberapa waktu yang bisa bervariasi tergantung pada spesies, telur akan menetas menjadi larva udang. Larva ini sangat kecil dan hampir transparan. Pertumbuhan. Larva udang akan mengalami beberapa tahap pertumbuhan dan perubahan sebelum mereka menjadi udang dewasa. Proses ini melibatkan beberapa tahap pergantian kulit, di mana udang melepaskan cangkang lama mereka dan membentuk yang baru. Yang terakhir, dewasa. Setelah beberapa minggu atau beberapa bulan, tergantung pada spesies, larva udang akan tumbuh menjadi udang dewasa dan siap berkembang biak sendiri. Fakta udang yang menarik dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu ukuran yang beragam. Udang memiliki beragam ukuran, mulai dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Beberapa spesies udang yang hanya memiliki panjang sekitar 1 cm, sementara spesies udang mantis raksasa dapat mencapai panjang hingga lebih dari 30 cm. Yang kedua yaitu penglihatan yang hebat. Udang memiliki penglihatan yang sangat baik. Mereka memiliki mata yang kompleks dan dapat melihat dalam berbagai arah. Beberapa spesies udang bahkan dapat melihat polarisasi cahaya yang membantu mereka menavigasi di bawah air. Yang ketiga yaitu pertumbuhan dengan pergantian kulit. Udang tumbuh dengan cara mengalami pergantian kulit. Mereka melepaskan cangkang lama mereka dan membentuk yang baru saat mereka tumbuh. Proses ini disebut molting, dan udang akan molting beberapa kali sepanjang hidup mereka. Yang keempat yaitu keberagaman spesies. Ada ribuan spesies udang yang berbeda di seluruh dunia.
Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat air, termasuk air laut, sungai, dan danau. Setiap spesies udang memiliki karakteristik dan perilaku yang unik. Yang kelima yaitu kecepatan berenang yang cepat. Meskipun mereka tampak lambat saat berjalan di dasar perairan, udang dapat berenang dengan cepat. Beberapa spesies udang dapat berenang dengan kecepatan hingga 20 mil per jam. Dan yang terakhir yaitu perubahan warna. Beberapa spesies udang memiliki kemampuan untuk mengubah warna tubuh mereka. Mereka dapat menyesuaikan warna mereka dengan lingkungan sekitar sebagai bentuk perlindungan atau komunikasi dengan udang lain. Udang adalah hewan aktif, masuk dalam keluarga besar, terus mereka memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan sepasang telinga panjang dan sepasang mata yang menonjol. Udang biasanya memiliki 10 kaki atau yang juga digunakan untuk berenang dan cangkang keras yang melindungi tubuh mereka. Karena udang bisa sangat bervariasi tergantung pada spesies dan habitat mereka. Beberapa udang berwarna transparan, biru, hijau, atau bahkan berwarna-warni. Udang adalah hewan omnivora, yang berarti mereka makan baik tumbuhan maupun hewan, termasuk plankton, alga, dan serangga air kecil. Mereka juga dikenal sebagai pembersih alami karena mereka akan memakan zat atau materi organik mati dan membantu menjaga kebersihan lingkungan mereka. Udang adalah sumber makanan yang penting bagi banyak spesies, termasuk manusia. Mereka kaya akan protein dan rendah lemak, dan merupakan bagian penting dari banyak masakan di seluruh dunia. Ada ribuan spesies udang yang berbeda, dan mereka dapat ditemukan di hampir setiap lingkungan air, dari laut dalam hingga sungai dan danau air tawar.